lanjut ya, sambil lanjut. Baik. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari, ya nama beliau atau kunyah beliau Abu siapa? Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis risalah ini, risalah Syarh Sunnah, sebagaimana ulama-ulama sebelumnya dari kalangan ulama ahli sunnah seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Zamanin, Al-Imam Al-Humaidi, Al-Imam Al-Lalakai yang masyhur dengan kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan khulasah, ringkasan secara global akidah dan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kita masuk pada poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Al-Imam Al-Barbahari, dan ini merupakan sunnah para ulama kita ketika membaca kitab dan penulisnya masih hidup, maka kita mengatakan qala al-musannif hafizahullah, berkata penulis mudah-mudahan Allah menjaganya. Kalau penulisnya sudah meninggal maka kita membaca qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ya. Ulama membagi dan membedakan perbedaan antara musannif dan muallif. Kalau dikatakan qala al-muallif, ya, itu kalau pas kita membaca seperti kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan, ya. Kenapa? Karena di situ penulis mengumpulkan hadis-hadis sehingga disebut muallif. Tapi ketika kitab yang tersusun demikian, ya, maka disebut dengan musannif. Meskipun secara makna sama, penulis dan penulis, tetapi biasa yang dipakai oleh para ulama ketika itu kitab seperti ini maka disebut qala al-musannif rahimahullah. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan pada muqaddimah ini, pendahuluan kitabnya, adalah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak khutbahnya, di dalam banyak khutbahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmadullaha wa yuthni alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya, di dalam khutbah-khutbahnya atau di awal khutbah-khutbahnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita juga ketika mereka menulis kitab-kitab. Kebanyakan mereka mengawali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang memuji Allah dengan membawakan alhamdulillah secara mutlak, ada yang memuji Allah dengan membawakan khutbatul hajah yang masyhur dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah, ila akhir hadis, sebagaimana yang telah ditulis oleh Syekh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam risalahnya Khutbatul Hajah. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita semuanya kepada Islam. Ini pujian kita, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuk Islam. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam. Hendaknya kita bersyukur, hendaknya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Kemudian beliau mengatakan wa manna alaina bihi, Allah subhanahu wa ta'ala
telah mengaruniakan kepada kita Islam sebagai agama kita. Nah, Islam sebagai agama kita, maka kita berkewajiban untuk memuji dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dan berkewajiban untuk berpegang teguh dengan Islam, untuk istiqamah di atas Islam. Ini kewajiban kita semuanya. Jangan sampai kemudian hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ini ya luntur dari kita atau sampai hilang, waliyadzubillah. Dengan apa? Yaitu dengan meremehkan Islam, dengan menyia-nyiakan hidayah ini, sehingga kita melihat bagaimana mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah Islam, akhirnya mereka menjadi jauh dari Islam, bahkan keluar dari agama ini, waliyadzubillah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam, maka wajib kita yakini bahwa agama yang hak ini hanya Islam, yang lain adalah batil. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ayat-ayat demikian ini bantahan kepada mereka, orang-orang yang ingin menyamakan antara Islam dengan agama-agama yang lainnya. Mereka ingin menyatukan agama Islam dengan agama-agama kekufuran, agama-agama kesyirikan. Maka ini merupakan bentuk kekufuran yang nyata. Mereka ingin menyamakan Islam yang hak, Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan agama buatan manusia. Maka wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala wa akhrajana fi khairi ummatin. Allah telah menjadikan kita sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat terbaik, sebagai umat Islam dan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ada berapa? Umat Nabi ada dua. Yang pertama ummatul ijabah, dan yang kedua adalah ummatul dakwah. Umat Nabi ada dua. Yang pertama ummatul ijabah, yaitu umat yang telah memenuhi panggilan atau telah memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum muslimin, ummatul ijabah, yang telah mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ummatud dakwah, umat yang terus didakwahi, umat yang terus didakwahi agar mereka mendapatkan hidayah Islam. Itu mereka orang-orang kafir musyrik yang belum mendapatkan hidayah Islam. Ini ummatud dakwah. Bukan berarti kemudian ummatul ijabah yang telah beriman kepada Nabi dan mengikuti dakwah Nabi tidak butuh dakwah. Tidak, mereka butuh didakwahi, butuh dinasehati, butuh diberikan peringatan agar mereka bisa istiqamah dan terus mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qal wa akhrajana fi khairi ummatin, dan kita memuji Allah karena Allah telah menjadikan kita sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang memiliki keutamaan yang luar biasa, keistimewaan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Umat ini adalah umat terakhir, tetapi umat ini menjadi umat pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat yang terdahulu akan menunggu sampai selesai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata al-Imam rahimahullah, fa nas'aluhu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Setelah kita memuji Allah atas hidayah Islam, ya, kita memohon kepada Allah. Fa nas'aluhu, maka kita memohon, meminta kepada Allah at-taufiq, meminta apa? Taufik, hidayah taufik, lima yuhibbu wa yarda, agar kita senantiasa berada di atas apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kita memohon taufik agar kita senantiasa berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama senantiasa mengingatkan kita agar apa? Agar kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh Allah,
tetapi Nabi terus meminta agar diberikan taufik dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa Nabi SAW yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa Nabi SAW. Dan ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi dalam sujudnya. Sampai-sampai istri beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut ya Rasulullah? Bukankah engkau telah dijaga oleh Allah? Jawab Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina asbi' min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia ini ada di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balikkan hati manusia. Makanya hati disebut apa bahasa Arabnya? Qalbun, summiyal qalb litaqallubihi. Ya, sebut qalb itu karena suka berubah-ubah. Hari ini istiqamah, besok jadi tidak istiqamah. Hari ini mukmin, besok waliyadzubillah bisa kufur. Ya, maka kewajiban kita untuk terus memohon taufik, memohon hidayah, memohon istiqamah dan keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam doa yang masyhur dalam ayat Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan kami setelah engkau beri hidayah. Kita memohon kepada Allah, bukan ketika seorang mendapatkan hidayah sunnah, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari maksiyah menuju ta'ah, kemudian merasa aman. Oh, saya aman, ya, saya sudah menjadi ahli sunnah, saya sudah bersama mengikuti manhaj salaf, saya aman. Tidak ada yang merasa aman, tidak boleh merasa aman. Berapa banyak mereka yang mendapatkan hidayah Islam berubah jadi kafir, mendapatkan hidayah sunnah berubah kembali menjadi ahli bid'ah. Mereka mendapatkan hidayah untuk hijrah dalam ketaatan kepada Allah berubah menjadi ahli maksiyah. Maka kita terus memohon dan meminta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa nas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Kita juga memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ya, kita meminta penjagaan dari Allah. Dari apa? Dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Mimma yakrah wa mimma yaskhat. Dari perkara yang dibenci dan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh penjagaan. Kalau bukan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu. Oleh karena itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin pertama dari risalah Syarh Sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah was-sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Poin pertama, di poin yang disebutkan oleh al-imam rahimahullahu taala, i'lamu. Ini sebagai bentuk tanbih agar kita benar-benar memperhatikan apa yang akan beliau sebutkan setelah itu. I'lamu, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, ay ta'allam, ketahuilah, ya, apa yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ta'allam ay i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah, bahwa Islam itu adalah sunnah. Was-sunnah hiya al-islam, dan sunnah itu adalah apa? Islam. Jadi hakikat Islam itulah sunnah, dan hakikat sunnah itu adalah apa? Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak bisa tegak Islam tanpa sunnah. Tidak bisa tegak, tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan apa? Dengan sunnah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sebagian orang mengaku ana muslim, alhamdulillah, tetapi mereka tidak di atas sunnah. Mereka di atas akidah apa? Syiar Rafidhah. Mereka mengaku muslim tapi mereka di atas akidah Khawarij. Mengaku muslim tapi berakidahkan apa? Murji'ah. Berakidahkan Mu'tazilah, berakidahkan akidah Jahmiyah. Mengaku muslim, maka tidak bisa tegak. Wa'lamu annal Islam huwa sunnah
wa anna sunnata hiya al-Islam. Syekh Shalih bin Fauzan beliau menyebutkan, al-Islamu huwa at-tariqatu allati jaa biha ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang dimaksud dengan Islam adalah jalan yang dibawa oleh para rasul. Karena seluruh para rasul mereka membawa Islam, agama mereka satu Islam. Ya. Agama mereka satu Islam. Dan hakikat agama yang mereka bawa adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para rasul agama mereka Islam, dan seluruh dakwah mereka, hakikat dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, tetapi dakwah mereka, inti dari ajaran yang mereka bawa adalah satu, yaitu tauhid. Syekh mengatakan, wa kullu rusul ja'u bil Islam fa kullu nabiyyin da'a ila Allah wa ja'a bi syari'atin min indillah fadzalika huwal Islam. Seluruh para rasul mereka membawa ajaran Islam, mereka mendakwahkan Islam. Fal islamu ibadatullahi wahdah fi kulli waqtin bima syara'ah. Maka Islam adalah mengajak beribadah hanya kepada Allah. Islam adalah agama yang mengajak hanya beribadah kepada Allah. Maka para dai muslim, dakwah mereka prioritas utama adalah mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah, dakwah tauhid, sebagaimana inti dari dakwah para anbiya war rusul. Kemudian beliau mengatakan, was sunnah hiyal Islam. Sunnah adalah Islam. Sunnah adalah Islam. Ya, sunnah ini memiliki makna yang sangat banyak. Yang pertama, sunnah sebagaimana disebutkan oleh Imam Barbahari bermakna apa? Islam. Sunnah bermakna Islam. Berarti kalau tadi Islam kita katakan, na'am, yang dimaksud Islam adalah jalan yang dibawa para rasul, berarti sunnah adalah apa? Jalan yang dibawa para rasul. Ini makna sunnah yang pertama. Sunnah hiyal Islam. Yang kedua, makna sunnah adalah masdaru tsani ba'dal Quran. Makna sunnah adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber syariat kedua setelah Al-Quran adalah apa? Sunnah. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadhillu ba'di abada kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian, kalau kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah yang pertama, Al-Quran, wa sunnati ay sunnah Nabi. Maka ulama mengatakan makna sunnah yang kedua adalah apa? Masdaru tsani ba'da Al-Quran. Meskipun kedua-duanya sama sebagai apa? Wahyu. Dua-duanya sama wahyu. Al-Quran dan sunnah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Kemudian yang ketiga, makna sunnah yang ketiga adalah berlawanan atau berbeda dengan wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, jika ditinggalkan maka berdosa. Tapi sunnah yang bermakna apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini makna sunnah yang keberapa? Yang ketiga. Ini masyhur. Kita melihat bagaimana siwak adalah sunnah, ya, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, ya, sunnah dalam puasa dan yang lainnya. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang keempat, sunnah yang berarti adalah al-huda, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Faman raghiba an sunnati, ay siapa yang tidak mengikuti petunjukku, sunnahku, ay huda, maka bukan dari golonganku. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan petunjukku. Maka makna sunnah di sini adalah al-huda, petunjuk. Kemudian selanjutnya as-sunnah yang berarti bermakna lawan daripada bid'ah. Sunnah lawan daripada bid'ah. Dengan itu para ulama sering menyebutkan hada sunnah atau hadhihi sunnah, hadhihi bid'ah. Ya, sunnah lawan daripada apa? Lawan bid'ah. Kalau tadi dalam hadis sebutkan fa'alaikum bisunnati, di akhir hadis Nabi menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian selanjutnya sunnah yang masyhur di kalangan ulama akidah atau ulama usuluddin, yang berarti adalah sunnah berarti akidah. Sunnah berarti bermakna akidah. Oleh karena itu kita melihat kitab-kitab akidah banyak ya berjudul sunnah. Sunnah di sini adalah apa? Akidah. Kita lihat syarhi sunnah, kitab akidah. Yang dimaksud adalah akidah. Imam Ahmad nulis risalah yang berjudul apa? Usul Sunnah. Ada usul sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada usul sunnah karya Imam Al-Humaidi. Ada usul sunnah karya Imam Ibn Abi Zamanin. Semuanya sunnah, tapi maksud di sini adalah akidah. Anak Imam Ahmad As-Sunnah, penulis kitab As-Sunnah, Abdullah ibn Imam Ahmad, tulis 2 jilid kitab Sunnah. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Khallal menulis kitab As-Sunnah. Al-Imam Ibn Abi Asim menulis kitab As-Sunnah dalam satu kitab jilid, ya, 1 jilid kitab tebal. Yang mereka berarti adalah apa? Akidah. Maka ini yang dimaksud dengan sunnah menurut para ulama, berbeda-beda sesuai dengan pembahasan ilmunya. Kalau sunnah menurut ulama hadis, yang berarti adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifah. Apa saja yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi atau sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau menyebutkan sunnah di sini bermakna keseluruhan, yaitu al-Islam. Wa'lamu anna al-Islama huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa tegak, ya, antara Islam dengan sunnah tidak bisa dipisahkan, harus digabung. Maka seorang muslim dia harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang tidak berpegang teguh dengan sunnah, maka dia pasti tergelincir ke dalam kesesatan, pasti tergelincir pada kesesatan, tidak bisa. Sehingga kalau ada sebagian umat Islam yang mengaku muslim kemudian mencukupkan dengan Al-Quran, tidak mau memakai hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti tersesat. Sesat lagi menyesatkan umat, karena tidak bisa dipisahkan Al-Quran dengan sunnah. Begitu juga Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kata beliau, la yaqumul Islam illa bis sunnah. Islam tidak bisa tegak kecuali dengan sunnah. Wala taqumus sunnah illa bil Islam, dan tidak bisa tegak sunnah kecuali dengan Islam. Falladhi yadda'il Islam wa la ya'malu bis sunnah, maka barang siapa yang mengaku sebagai muslim, mengaku di atas agama Islam tapi tidak mengamalkan sunnah, falaysa bimuslimin. Laysa bimuslim. Kaif dia mengaku sebagai muslim tapi tidak memakai sunnah, tidak mengikuti sunnah? Siapa yang dia ikuti? Panutannya siapa?
Sedangkan Muslim panutannya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau Muslim tidak mengamalkan sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi, sunnahnya siapa yang dia ikuti? Siapa panutannya? Siapa yang menjadi teladan dan contohnya dalam beribadah kepada Allah? Maka Syekh mengatakan, "Falaysa bimuslim walladhi ya'lamu sunnah wa la yuslim lillah laysa bimuslim wa in 'arafa sunnah." Begitu juga orang yang mengaku saya mengetahui sunnah, saya memiliki ilmu tentang sunnah, ya, tapi tidak mau berserah diri kepada Allah, ya, meskipun dia punya ilmu sunnah, qal falaysa bimuslim, sama tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Dia punya gelar sebagai seorang ilmuwan dalam bidang sunnah, dia pakar dalam sunnah, tapi tidak mau tunduk dan berserah diri kepada Allah, maka tidak bisa. Falaysa bimuslim, kata Syekh. Qala fala budda minal jam'i bainahuma, maka harus digabung antara Islam dengan sunnah, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini poin penting. Poin penting untuk membantah halil bidah, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bagi mereka yang mengaku muslim tetapi mereka tidak mau mengikuti sunnah, mengaku muslim tetapi membenci sunnah, mengaku muslim tetapi istihza, mengolok-olok sunnah, maka mereka falaysa bimuslim. Falaysa bimuslim, kata Syekh hafizahullah taala, adalah mereka menyimpang dari ajaran Islam, mereka menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dilihat seberapa mereka penyimpangannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka yang menyimpang dari sunnah, ya, tetapi tidak dikeluarkan dari Islam, tapi dihukumi sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Tapi ada mereka yang menyimpang dari sunnah, yang sudah keluar dari Islam dan dihukumi sebagai kafir. Maka dilihat dari penyimpangan mereka. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, faminas sunnati luzumul jamaah, faminas sunnati luzumul jamaah, faman raghiba 'anil jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudhillan. Poin yang kedua, kata beliau, faminas sunnah, dan termasuk dari sunnah. Ya, termasuk dari sunnah di sini bukan berarti termasuk perkara sunnah yang hukumnya apa? Mendapatkan pahala, bukan itu. Tetapi yang termasuk dari sunnah adalah termasuk dari prinsip akidah ahli sunnah. Nah, ini dimaksud dengan sunnah oleh beliau di sini karena kitab ini adalah membahas tentang akidah, dan termasuk dari prinsip akidah ahli sunnah ay luzumul jamaah. Senantiasa apa? Luzumul jamaah, bersama dengan al-jamaah. Faman raghiba ghairal jamaah, maka barang siapa yang tidak mau berjamaah, tidak mau bersatu dengan jamaah, wa faraqaha, dan sengaja memisahkan diri dari al-jamaah, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi, maka dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, dan orang tersebut sesat lagi menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Nah, ini prinsip Islam, prinsip sunnah adalah berpegang teguh dengan sunnah dari yang sunnah itu adalah Islam, dan yang kedua adalah bersatu dengan siapa? Al-jamaah, bersatu dengan al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Syekh Shalih bin Fauzan beliau mengatakan, al-jama'atu al-muradu huna hum ahlul haq. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mereka ahlul haq, mereka yang berada di atas al-haq. Al-haq timbangannya itu apa? Timbangannya adalah dalil. Timbangan al-haq bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan banyaknya manusia, bukan dengan banyaknya jumlah anggota, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan al-haq ma wafaqad dalil, yang sesuai dengan dalil. Kebenaran dibangun di atas dalil. Tolak ukur al-haq adalah dalil.
yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh mengatakan yang dimaksud dengan al-jamaah hum ahlul haq, mereka adalah ahlul haq, bersatu dengan ahlul haq. Qala wa laysa min lazimi dzalik an yakunu kathirin. Ahlul haq tidak harus banyak jumlahnya. Ahlul haq ukurannya bukan apa? Jumlahnya yang banyak. Bal law kana wahidan 'ala al-haq fa innahu yusamma jamaah. Kata Syekh, meskipun seorang diri tapi dia berada di atas al-haq, maka tetap dinamakan sebagai al-jamaah. Maka jamaah di sini adalah apa? Alal haq. Jamaah di sini alal haq. Qal fal jama'atu, kata Syekh, hiya ma kana alal haq qalla ahluhu aw kathura. Yang dimaksud dengan jamaah adalah yang berada di atas al-haq, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak, baik pengikutnya sedikit atau banyak. Maka masyhur dari kalangan para ulama salaf, mereka menyebutkan al-haq ma wafaqad dalil, ma wafaqad dalil, yang sesuai dengan dalil, maka itulah al-haq. Nah, ini makna al-jamaah yang pertama, yang biasa disebut dengan jamaatul adyan. Jamaah di sini adalah alal haq. Siapa mereka? Ya, pimpinan jamaah yang di atas al-haq di sini, para ulama mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah al-jamaah. Mana dalilnya kalau mereka para sahabat adalah generasi utama, pimpinan utama dalam al-haq? Adalah hadis Nabi yang masyhur. Hadis yang masyhur, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Dalam sebagian riwayat sebutkan millah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tayyib, kulluha finnar illa wahidah. 73 diancam dengan neraka kecuali satu yang selamat. Satu firqah, satu kelompok yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah. Nabi katakan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ketika ditanya siapa mereka, dan inilah riwayat yang menafsirkan tentang al-jamaah, Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang selamat dari ancaman api neraka, al-firqatun najiyah, adalah mereka yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Mereka yang tegak dan teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang di atas al-haq. Mereka itulah al-jamaah. Dan yang terdepan adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-jamaah ini, ya, di zaman kapanpun, di negeri manapun, tayyib, mereka berada di atas jamaah, jamaatil haq. Apabila mereka istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang pertama. Jamaatul haq, jamaatul adyan. Yang kedua adalah jamaatul abdan. Jamaatul abdan adalah jamaah yang mereka bersatu di bawah pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Mereka bersatu, tidak memecah belah persatuan kaum muslimin, tidak memisahkan dari jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin muslim, maka disebut jamaatul abdan. Mana dalilnya? Adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talzam jamaatul muslimin wa imamahum. Hadits Hudzaifah yang masyhur, ketika terjadi fitnah nanti, dan banyak fitnah syubhat, banyak perpecahan di tengah-tengah umat, banyak kelompok-kelompok dan firaq, banyak partai-partai dan golongan. Ini fitnah yang luar biasa, dan kita hadapi fitnah hari ini. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Talzam jamaatul muslimin wa imamahum. Ikutilah jamaah, bersatulah dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Ini disebut jamaatul abdan, bersatu, tidak memberontak kepada pemimpin,
tidak memecah belah persatuan dengan pemimpin. Ini jamaah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan, "Fa minas sunnati luzumul jamaah." Dan termasuk prinsip sunnah, prinsip akidah ahli sunnah adalah bersatu dengan jamaah, senantiasa dengan jamaah. Yang tadi apa? Jamaatul haq dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj. Dan yang kedua adalah jamaatul muslimin wa imamahum. Ini dua-duanya harus. Kalau dia berada di atas jamaatul haq, akidahnya seperti akidah para sahabat, baik, kemudian mengikuti ibadah-ibadahnya para sahabat, tetapi yang kedua ternyata dia tidak berada di jamaatul muslimin, maka ini telah menyimpang dari sunnah Nabi. Lihat khawarij, ibadah mereka, akidah mereka dalam masalah-masalah tertentu, mereka seperti akidahnya para sahabat, tetapi mereka menyimpang di dalam bab apa? Jamaatul muslimin. Mereka memberontak kepada pemimpin, berontak kepada Ali bin Abi Thalib, berontak kepada Khalifah Uthman ibn Affan, begitu juga kepada pemimpin-pemimpin setelahnya sampai hari ini. Maka jangan tertipu, jangan tertipu. Kalau ada yang mengaku sunnah, di atas sunnah, mengikuti manhaj sunnah dalam bab akidah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tetapi bab dalam waliul amri mereka jatuh pada penyimpangan jamaatul muslimin, sampai berani mencela pemimpin kaum muslimin, mengajak untuk pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin, maka mereka telah keluar dari sunnah di sini. Maka dua-dua jamaah ini harus benar-benar kita berada di atasnya, jamaatul haq dan jamaatul muslimin dan wa imamihim. Ya, qala faman raghiba ghairal jamaah, siapa yang tidak menyukai al jamaah, enggan untuk berjamaah, enggan untuk mengikuti jamaatul haq, maka dia jatuh dalam ahli bidah tadi, ya, atau enggan untuk mengikuti jamaatul muslimin wa imamihim wa faraqaha, dan memecah belah jamaah, memecah belah dengan tulisannya, memecah belah dengan lisannya, dengan khutbah-khutbahnya, khutbahnya, atau dengan ceramah-ceramahnya. Faqad khala ribqatal islam min unuqih, sungguh dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, orang yang seperti ini tersesat lagi menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Kalau sesat untuk dirinya, nah dia sendiri yang apa? Yang tersesat. Tapi yang jadi musibah adalah dia tersesat lagi menyesatkan umat, menyesatkan umat. Terlebih kalau orang-orang demikian ini memiliki jabatan di tengah masyarakat, memiliki kedudukan di tengah masyarakat, di tengah umat ini, maka akan mudah menyesatkan umat. Maka Al-Imam rahimahullahu taala mengingatkan di sini. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan disebutkan oleh muhakkik pada footnote yang ketiga, ya, di situ pada footnote yang ketiga, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dalam Sunan Abi Dawud dan juga dalam Tirmidzi dan yang lainnya, man faraqal jamaah shibran faqad khala'a ribqatal islam min unuqi. Shibran, sedikit. Shibr, ini shibr. Satu apa namanya? Ini apa namanya? Jengkal apa? Kilan. Kilan, ya. Satu jengkal, pendek sedikit. Ya, ketika keluar jamaah demikian, ya, Nabi mengatakan man faraqal jamaah shibran faqad khala'a ribqatal islam min unuqi. Ada dhira, satu hasta. Ini hasta, Taib. Ini berat sekali. Makanya ketika fitnah muncul, mereka yang memecah belah jamaah kaum muslimin, mereka yang ingin memisahkan dari jamaah kaum muslimin dan para pemimpin kaum muslimin, dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan berbagai macam usaha itu, ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Dalam sebagian riwayat, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khams,
Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani bihin, yang Allah telah perintahkan aku dengan 5 perkara tersebut. Kata Nabi, as-sam'u wa ta'ah. Aku perintahkan kalian untuk mendengar dan mentaati. Mendengar kepada para pemimpin dan mentaati pemimpin. Banyak orang yang mendengar tapi tidak taat. Dia dengar, ya, dia dengar, tetapi dia tidak mau taat, membangkang. Tetapi kewajiban kita as-sam'u wa ta'ah, mendengar lagi taat. Kemudian al-jihad, berjihad di jalan Allah, wal hijrah, dan berhijrah min baladil kufri ila baladil islam, atau min baladil bid'ati ila baladis sunnah. Baik. Kemudian al-jamaah, itu apa? Al-jamaah, perintahkan untuk berjamaah. Fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala ribqatal islam min unuqi illa an yarji', sampai dia mau kembali. Ini berat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa hadza wa'idun syadid. Ini merupakan ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, wa kana dhalan mudilla. Dhalan fi nafsihi, dia tersesat pada dirinya sendiri, ya, tersesat dari jalan sunnah, tersesat dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudillan li ghairihi, dan menyesatkan orang lain. Mudillan li ghairihi, menyesatkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini perintah untuk ittiba kepada Rasul, ittiba kepada para sahabat, yaitu ittiba kepada jamaatul haq tadi. Siapa yang mereka memecah belah, mereka yang keluar dari apa yang dibawa oleh dan mereka mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat. Nah, ini mereka tersesat, mereka keluar dari ajaran Nabi, mereka keluar dari sunnah para sahabat, maka akan Allah biarkan dalam kesesatan. Allah akan biarkan mereka pada kesesatan tersebut. Setelah itu Allah akan masukkan mereka dalam jahannam, dan jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Maka fal wajibu, kata Syekh, 'alal muslim an yattabi'a sabilal mu'minin. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti dan meniti jalan orang-orang yang beriman. Jalan orang yang beriman pada ayat tersebut, mereka adalah siapa? Para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Maka perintah Allah untuk mengikuti keimanan para sahabat, mengikuti manhajnya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa yang kembali kepada Allah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan kecuali mengikuti jalan mereka. Qala fal wajibu 'alal muslim an yattabi'a sabilal mu'minin. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, para sahabat yang terdepan. Wala yukhalifahum, dan tidak boleh menyelisihi jalan mereka, jalan akidahnya, jalan ibadahnya, jalan dalam masalah akhlaknya, jalan dalam masalah manhaj dakwahnya. Wala yashidda anhum, dan tidak boleh menyimpang dari mereka, tidak boleh menyelisihi mereka, tidak boleh menyimpang dari jalan yang telah mereka tempuh. Ini na'am janji Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan benar, Allah akan ridha kepada kita. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum, dan mereka yang mengikuti siapa? Al muhajirin wal ansar, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya, generasi dan seterusnya, generasi seterusnya, mengikuti dengan cara baik, bi ihsan. Kata para ulama, bi ihsan bi itqan, mengikuti dengan benar, bukan sekedar iddia, pengakuan. Ana mengikuti para sahabat, ana mengikuti pemahaman mereka, ana ala manhajis sahabah. Iddia, pengakuan banyak, tetapi tidak hanya dengan itu, itqan,
dengan benar. Dibuktikan dengan apa? Kata Syekh Shalih Fauzan dalam banyak risalahnya, dibuktikan dengan mempelajari akidah mereka, dibuktikan dengan mempelajari manhaj mereka, kemudian diamalkan bagaimana manhaj mereka dalam beribadah, manhaj mereka dalam berdakwah, manhaj mereka dalam menghadapi orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Dibuktikan, bukan sekedar iddia, pengakuan, sekedar mengklaim bahwa mereka berada di atas manhajnya para sahabat, tapi harus dibuktikan bagaimana bermuamalah, bagaimana berakhlak, bagaimana mereka bersikap dengan orang-orang yang beriman, bahkan bersikap dengan orang-orang kafir. Ada semua dari manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ketiga, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, azan dulu, tayyib, barak, siap, barak.